Sahabat Wahdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kabar kalian senantiasa dalam kebahagiaan dan hidup dalam penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, diriwayatkan ada seorang laki-laki yang saleh yang bernama Alqamah. Ia adalah pemuda yang rajin ibadah, rajin sholat, rajin jamaah, sholat sunnah, rajin bersedekah, dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Namun tidak semenjak ia punya istri, ia begitu mencintai istrinya sehingga kemudian ibunya seringkali terabaikan, dan lama-lama ia benar-benar lupa dan sangat menomorsatukan istrinya, memuliakan istrinya. Suatu saat Alqamah ini dalam keadaan sekarat, sakit parah, sehingga seperti sudah dalam keadaan nazak menjelang ajalnya. Kemudian dicoba ditalkinkanlah oleh istrinya, namun begitu ia sangat kesusahan, sepertinya ia sangat tersiksa menghadapi nazaknya. "Ada apa wahai suamiku? Kenapa keadaanmu bisa seperti ini?" kata istrinya. Akhirnya dengan tergopoh-gopoh, istri Alqamah menghadap Rasulullah mengabarkan keadaan suaminya yang sakit keras beberapa hari, seperti mengalami nazak, tapi tidak sembuh. "Aku sangat kasihan kepadanya ya Rasul," ratap istri Alqamah. Mendengar pengaduan wanita ini, Rasul merasa iba. Lalu beliau mengutus sahabatnya Bilal, Ammar, dan Suhaib untuk menjenguk keadaan Alqamah. Keadaan Alqamah memang sudah dalam keadaan koma. Sahabat Bilal lalu mencoba menuntunnya membacakan kalimat tahlil, menuntunnya kalimat la ilaha illallah melewati telinganya. Namun anehnya, seakan-akan mulut Alqamah rapat terkunci. Berulang kali dicoba, namun mulut Alqamah tidak bisa melafalkan itu. Bahkan sedikit pun bibir Alqamah tidak bisa terbuka. Terlihat ia hanya seperti menahan sakit yang parah. Akhirnya ketiga sahabat ini pulang dan melaporkan kepada Rasulullah. Maka kata Rasul, "Coba tanyakan apakah ia masih punya orang tua? Apakah kedua orang tuanya masih ada?" Setelah ditanya, ternyata orang tuanya ada dan tinggal ibunya yang sudah tua renta, namun ia tinggal agak jauh dari rumah Alqamah. Rasulullah pun akhirnya mengajak para sahabat untuk menemui ibu Alqamah untuk mengabarkan keadaan anaknya yang sakit parah. Ketika sampai di rumah ibu Alqamah, Rasulullah menyampaikan, "Wahai ibu, engkau tahu keadaan anakmu sekarang?" Jawab ibu Alqamah, "Aku sudah tahu ya Rasul, aku sudah mendengarnya. Namun biarlah ia rasakan itu sendiri." Tapi kata Rasul, "Dia dalam keadaan sekarat ibu. Apakah engkau tidak merasa kasihan kepada anakmu?" Kemudian ibu Alqamah menjawab, "Aku marah terhadap anakku. Aku tidak bisa memaafkan anakku. Aku benci, aku muak terhadap anakku," kata sang ibu dengan nada yang semakin meninggi. "Dia telah berbuat dosa kepadaku ya Rasul. Engkau tahu, semenjak anakku memiliki istri, semenjak dia menikah, anakku lupa terhadapku. Ia mengabaikanku, tidak lagi sayang terhadapku ya Rasul." Rasul menjawab, "Maafkanlah ia ibu, maafkanlah ia." Namun jawab ibunya, "Tidak ya Rasul, dia sangat menyakiti hatiku. Ia begitu mementingkan istrinya dan mengabaikanku." Akhirnya Rasul pun terdiam. Ia hanya menghela nafasnya dengan panjang, seakan-akan sambil merasakan bagaimana sakit hatinya ibu Alqamah. Namun kemudian ia berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Untuk apa ya Rasul?" tanya Bilal keheranan. "Akan aku gunakan untuk membakar Alqamah. Daripada
ia hidup tersiksa seperti ini. Biar aku bakar saja, biar cepat mati. Dan itu lebih baik, agar dia tidak terlalu lama menanggung sakit di dunia ini. Mendengar perkataan Rasul, Ibu Alqamah tersentak. Hatinya luluh, membayangkan bagaimana jadinya jika anak lelakinya dibakar hidup-hidup. Ia kemudian menangis menghadap Rasulullah sambil meratap, "Wahai Rasul, jangan bakar anakku. Bagaimanapun ia darah dagingku. Meski aku marah, meski aku muak, meski aku benci, itu karena aku kecewa saja terhadap anakku, ya Rasul. Namun aku tetap mencintainya. Aku sangat menyayangi anakku, ya Rasul. Baiklah, aku maafkan dia." Akhirnya legalah Rasulullah yang bisa meluluh hati seorang ibu yang menaruh kemarahan dan dendam kepada anaknya. Lalu beliau mendatangi Alqamah dan menuntunnya membacakan syahadat, membaca zikir. Dan mulut Alqamah lantas bergerak membacakan kalimat syahadat dan zikir sebagaimana yang dituntunkan. Jiwanya tenang karena dosanya telah diampuni oleh ibu kandungnya. Kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan melafadzkan kalimat syahadat dengan fasih, dan ia pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah.